Gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu tak hanya merusak gedung dan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan akses jalan. Pesawat B-52 bomber milik Amerika Serikat jatuh di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Prosesi penggantian kiswah Ka'bah di malam pergantian tahun Hijriah digelar di tengah lautan jemaah. Halo pemirsa, nama besar belum tentu perkasa, negara baru tak lagi terasa biasa. Piala Dunia 2026 seakan membuka panggung bagi siapa saja. Spanyol tertahan Tanjung Verde yang merupakan tim debutan. Apakah ini sekedar kejutan atau tanda sepak bola dunia berganti tatanan? Bersama saya, Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindu Sore. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi sekitar setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya guncangan gempa di Palu membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan pun rusak. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo, Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan juga di gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa. Sini. Gempa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu juga menyebabkan plafon auditorium di Universitas Tadulako roboh. Pemirsa, dari rekaman amatir warga bisa dilihat warga yang sedang berada di dalam auditorium panikit berhamburan keluar ruangan. Diketahui warga tersebut merupakan orang tua dan juga siswa yang tengah mengikuti wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium tersebut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium pun roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan. Gempa yang mengguncang wilayah Palu tak hanya merusak gedung dan rumah warga, tapi juga melumpuhkan akses jalan penghubung utama menuju daerah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. Orderan. Guncangan gempa memicu pergeseran struktur tanah yang cukup ekstrim. Akibatnya sepanjang jalan penghubung utama antara kota Palu dan Napu terbelah. Belahan tanah berukuran besar nampak memanjang dan memotong badan jalan. Akibatnya kondisi jalur menuju Napu saat ini benar-benar tidak dapat dilewati sama sekali. Tidak ada akses jalan mau ke Napu. BMKG memastikan gempa tektonik yang mengguncang wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Adalah gempa tektonik yang aktivitasnya tadi didahului oleh gempa utama dan dilanjutkan oleh aktivitas gempa susulan. Kalau gempa swam itu gempanya kecil tapi terjadi terus menerus gitu ya. Tapi ini tadi kita tidak mendeteksi tadi ada gempa foreshocknya atau gempa pendahulunya, tapi tadi langsung kita deteksi ada aktivitas gempa besar langsung 6,7 dan kita ikuti ada beberapa gempa susulan sampai sudah ada aktivitas sekitar 20 gempa susulan sampai jam 12 siang ini. Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Kemudian ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak berpengaruh dengan isu-isu apabila gempa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang ulang tahun Jakarta, warga bisa menikmati berbagai suguhan hiburan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Di Pekan Raya Jakarta, Anda bisa berbelanja, menikmati hiburan, hingga mengikuti berbagai aktivitas menarik bersama keluarga dan juga teman-teman. Jakarta Fair Kemayoran 2026 terus menyedot perhatian masyarakat. Ribuan pengunjung datang untuk memadati area pameran terbesar di Asia Tenggara ini. Pada hari libur seperti saat ini, misalnya suasana Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta mulai dipenuhi pengunjung. Beragam tenan menawarkan promo menarik agar menarik minat masyarakat, tentunya untuk berburu kebutuhan rumah tangga, untuk kuliner, hingga kebutuhan fashion. Selain hiburan dan juga belanja, Jakarta Fair juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas cek gula darah, asam urat, hingga kolesterol tanpa dipungut biaya. Dan untuk mengetahui kemeriahan peringatan ulang tahun Jakarta di G-Expo Kemayoran Jakarta hari ini, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni di Arena PRJ. Ya, selamat sore Berli, bagaimana hari ini di libur nasional keramaian PRJ seperti apa? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk saat ini, walaupun saya bekerja, tapi hari ini saya sekalian berlibur di libur yang hanya satu hari ini memperingati Tahun Baru Islam. Nah, saat ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda nih, saya saat ini sedang berada di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, kalau misalnya bisa saya ceritakan sedikit, tadi sebetulnya saya sudah sampai di sini itu sejak pukul 3 sore, tapi terhambat di setiap gate karena ramai sekali masyarakat hari ini. Walaupun liburnya hanya sehari, tapi tetap antusias ingin berlibur di Jakarta Fair Kemayoran hari ini. Apa saja sih yang bisa ditemukan masyarakat atau pengunjung yang ingin berlibur hari ini di Jakarta Fair Kemayoran? Banyak sekali, Nadia juga pemirsa. Ada berbagai macam kuliner viral ataupun jajanan-jajanan yang lucu begitu ya. Nah, saya akan coba mengajak Anda nih berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran ini untuk mengetahui bagaimana keseruan yang ada di sore hari ini. Selamat sore, Mas. Boleh tahu namanya? Apa? Iya, Mas. Boleh minta waktunya sebentar gak, Mas? Mas dengan siapa? Iya, Brian. Mas, ini hari ini di Jakarta Fair Kemayoran udah dari jam berapa nih? Baru datang. Terus apa aja, udah jajan apa aja? Belum nih yang pertama. Nyari apa sih di Jakarta Fair Kemayoran? Mana? Nggak tahu, belum tahu. Baru coba datang aja. Terus tadi ada terhambat nggak sih di depan, macet atau? Macet banget. Kenapa memilih hari ini berlibur ke Jakarta Fair? Libur aja, libur anak-anak. Bawa anak-anak jalan-jalan. Sama anak-anak aja? Iya. Makasih ya, Mas. Selamat belanja kembali. Nah, itu tadi keseruan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran yang membawa anak-anaknya untuk berlibur hari ini. Nah, kapan bisa menikmati Jakarta Fair Kemayoran? Masih ada waktu yang panjang hingga bulan depan, hingga 12 Juli mendatang.
panjang. Jadi masyarakat yang memang mau berlibur ini bisa siap-siap karena memang pasti macet. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan ajak keluarga ataupun kerabat untuk berlibur hari ini di Jakarta Fair Kemayoran. Sementara kembali ke Anda, Nadia. Baik, biasanya dapat snack dengan tas-tas yang lucu nih Berli. Terima kasih Berliana Mileni melaporkan langsung dari Jexpo Kemayoran. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor PRJ Kemayoran. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga termasuk pada libur Tahun Baru Islam kali ini. Antrian kendaraan terlihat sejak pintu masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Antusias warga mengunjungi lokasi tersebut karena tempatnya yang sejuk dan juga cocok untuk liburan bersama keluarga. Di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung termasuk anak-anak bisa menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan aneka ragam hewan. Selain itu, harga tiket yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk menghabiskan waktu libur di Ragunan, termasuk pada libur Tahun Baru Islam. Ya pemirsa, tadi sudah Ragunan, sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat keramaian pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa di sana. Selamat sore Kea, bagaimana antusiasme pengunjung di TMII pada sore ini? Ya. Halo, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Wah, di sini di Taman Mini Indonesia nih memang anginnya sepoi-sepoi sekali nih Nadia. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda, namun saya bisa kabarkan di Taman Mini hari ini sangat ramai, sudah ada 15.000 lebih pengunjung yang berkunjung ke Taman Mini untuk melihat banyak sekali rumah adat dan juga salah satunya ini ikon Istana Anak-anak Indonesia yang ada di belakang saya. Memang istana ini sangat ikonik, bentuknya seperti istana princess seperti itu ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di Taman Mini Indonesia. Terlihat juga nih Nadia dan juga pemirsa, banyak sekali anak-anak dan juga mamah-mamah dan papa-papa yang bersuah foto di depan Istana Anak-anak Indonesia ini. Memang diketahui di dalamnya juga ada beberapa permainan anak-anak seperti itu. Selain ada Istana Anak-anak ini, Nadia dan juga pemirsa, di Taman Mini Indonesia juga ada beragam kegiatan lain yang menyenangkan seperti naik buggy car, lalu juga bersepeda dengan harga yang sangat murah, hanya Rp35.000 hingga Rp45.000. Lalu juga ada yang bermain skuter mengitari rumah-rumah adat yang tersebar di Taman Mini Indonesia Indah. Memang kalau misalnya berbicara terkait Taman Mini, harganya sangat murah, hanya Rp25.000 untuk tiket masuknya. Anda bisa berwisata sambil belajar budaya Indonesia. Tidak kalah menarik nih Nadia dan juga pemirsa, hari ini di sini ada beberapa pertunjukan seni. Di antaranya adalah Doll Fusion yang nanti akan digelar pada pukul 5 sore di panggung budaya yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, Nadia dan juga pemirsa, jika Anda ingin menikmati suasana Taman Mini Indonesia, saya sarankan untuk datang di sore hari. Karena kalau misalnya di sore hari seperti saat ini nih, aduh anginnya sepoi-sepoi sekali, sangat amat santai dan juga kita bisa bersuah foto. Selain itu bisa mengitari Taman Mini naik sepeda seperti itu Nadia. Nah kalau misalnya Nadia lagi bingung mau kemana jalan-jalan, langsung saja ke Taman Mini bersama saya di sini. Kembali ke studio Nadia. Iya, cocok banget ya buat yang mau foto-foto terus latarnya itu Istana Negeri Dongeng. Terima kasih Kea Dela Rosa atas laporannya dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali dan menikmati aktivitas di TMII. Informasi berikutnya, kapal pengangkut ribuan ton batu bara karam pemirsa hingga nyaris tenggelam di perairan Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat. 16 anak buah kapal dievakuasi ke pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 mengangkut 10.000 ton batu bara yang berlayar dari Lampung menuju PLTU Cilacap, Karam, hingga nyaris tenggelam di tengah laut perairan Cibuni, Tegal Belet, Sukabumi. Diduga kapal tongkang yang ditarik tugboat ini mengalami kebocoran di bagian haluan lambung kanan, sehingga harus lego jangkar.
menyebabkan sejumlah muatan batu bara tumpah ke laut. Tidak ada korban dalam kejadian ini. 16 anak buah kapal termasuk nahkoda berhasil diselamatkan. Dievakuasi kapal motor milik nelayan yang tengah berlayar di perairan Tegal Bulet. Alhamdulillah 16 APK kapal tersebut berikut kapten selamat, sudah dievakuasi oleh kapal nelayan dari perairan Cibuni menuju ke perairan Ujung Gede. Saat ini, kapal tongkang masih berada di perairan Cibuni karena belum ada perbaikan. Polisi dan TNI Angkatan Laut meminta kepada pemilik perusahaan untuk segera melakukan perbaikan sebelum muatan batu bara tumpah ke laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah vihara terbakar diduga akibat tetesan lilin peribadatan di Tambora, Jakarta Barat. Warga yang panik berupaya memadamkan api. Bang, dari bawah bang, woi, dari bawah, dari basah dulu bang, dari basah dulu, bang, terus bang, terus. Dari basah dulu, Diduga akibat api lilin peribadatan, Wihara Tridharma Mulia di Jalan Sawah Lio, Gang Teratai 6 Tambora, Jakarta Barat terbakar. Warga panik melihat kobaran api membesar serta berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Ada orang itu ya? Nggak ada di wihara ini. Beruntung upaya warga memadamkan api membuahkan hasil. Menurut salah satu warga, api dari lilin peribadatan ini menjalar ke bagian atas bangunan. Kan bekas lilin itu ada cairan, nah cairan itu yang menyala. Karena menumpuk cairan itu banyak, entah bagaimana, fotonya gede aja nih. Langsung kena atas, kena fiber atas. Udah jadi gede. Jadi itu semua warga yang matiin. Pakai APAR, dijebol ini, infonya dijebol. Ini gerbangnya, langsung disiram air sama APAR. Vihara dalam keadaan kosong saat insiden ini terjadi, sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya 4 orang satu keluarga saat glamping di Temanggung, Jawa Tengah. Para korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida. Polda Jawa Tengah mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya 4 orang yang merupakan satu keluarga saat glamping di tempat wisata Temanggung, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan toksikologi dan analisis laboratorium forensik, disimpulkan keempat korban meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun kandungan racun lain seperti sianida. Hasil pemeriksaan handphone korban kita dapatkan posisi ada di teras. Jadi tenda itu ada teras tenda, barbecue juga dilakukan di teras tenda. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbecue di tenda itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbecue di teras tenda. Peristiwa bermula saat satu keluarga beranggotakan 4 orang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda di sebuah tempat wisata di Temanggung pada 26 Mei lalu. Penjaga glamping menemukan keempatnya meninggal dunia dan menemukan tungku tanah liat berada di dalam tenda, sementara kompor portable berada di luar. Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 27 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sisa makanan, tungku, dan peralatan yang digunakan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, kini kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi lalu lintas di sekitar lokasi wisata. Ada rekan Indra Setiabudi di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore Indra, liburan hari ini seperti apa lalu lintas akses ke pantai wisata Ancol?
Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah untuk kawasan Ancol ini sangat padat sekali Nadia. Dari pintu masuk dari tiketing maupun juga arah menuju Pantai Lagun ini sangat padat sekali. Anda bisa saksikan Nadia, inilah situasi terkini wisata daripada Ancol ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat khususnya wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dimana memang untuk terkait harga yang murah dan terjangkau dan juga akses ataupun jalan ini yang mudah diakses bagi masyarakat sehingga memang menjadikan Ancol menjadi tempat favorit untuk berlibur di momen setiap libur. Dan memang kalau untuk kami bahas terkait data Nadia, per pukul 14 ataupun maksud kami pada pukul 4 sore hari ini ataupun 16.00 waktu Indonesia Barat, pihak Ancol mencatat ataupun data daripada pengunjung hingga pukul 16 ini mencapai 31.400 pengunjung sudah tiba di Ancol pada hari ini untuk menikmati momen libur bersama keluarga tercinta menuju tempat-tempat banyak tempat wahana di sini Nadia. Ada lagun, ada juga berbagai macam wilayah-wilayah ataupun bisa berenang bersama keluarga tercinta dan juga bisa menggelar tikar dan makan bersama keluarga tercinta di momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah ini. Dan memang untuk di Ancol ini tidak hanya pantai saja Nadia, ini juga ada Dufan, ada SeaWorld dan banyak tempat lainnya yang masuk di kawasan wilayah Ancol ini semua ramai oleh para pengunjung yang akan menikmati momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah Nadia. Dan kalau kita melihat bahwa memang untuk terkait berenang Nadia, untuk di kawasan Lagun tempat kami melaporkan ini tutup pada pukul 6 sore ataupun pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan nantinya pihak penjaga akan memberikan informasi terkait tidak ada yang boleh berenang setelah melewati pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan namun masyarakat masih bisa melihat ataupun duduk-duduk santai bersama keluarga di samping pinggiran pantai dan juga sambil makan makanan bawaan dari rumah dan makan bersama keluarga tercinta. Dan kalau kami bisa informasikan juga Nadia, di sini juga banyak sekali wahana, tidak hanya berenang saja, ini juga ada banana boat di Lagun dan juga ada perahu. Ini bisa dirasakan ataupun dinikmati bagi masyarakat. Nah, Nadia, ini Anda bisa saksikan antusias bagi masyarakat di momen libur ini. Ini sangat padat sekali Nadia. Saya saja ini Nadia, kalau bisa kami informasikan, ingin menuju ke pantai saja, ini tidak bisa ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan memang untuk situasi terkini sangat-sangat padat sekali Nadia. Halo. Ya, Nadia, keseruan dari anak-anak dan rata-rata memang kalau kami melihat ini tidak hanya orang dewasa. Di Ancol ini tempat yang cukup aman dan juga nyaman bagi masyarakat yang membawa keluarga tercinta ataupun anak-anak pastinya sangat senang sekali bermain air Nadia. Ya Indra, mungkin bisa ditanyakan dengan keluarga yang datang ke area Ancol ini. Ya Indra, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik Nadia, ini situasinya ini masih berjalan pelan ya. Jadi kami akan ajak coba mencari masyarakat atau wisatawan. Halo kakak, ini mau kemana nih? Arah pantai mau kemana? Arah pantai? Iya. Namanya siapa? Fionita. Fionita, ini siapa nih? Christian. Oh, ini mau ke pantai ya? Iya. Oh, ramai banget ya ini ya? Iya, ramai banget dari tadi, dari ujung. Oke, makasih. Begitu tadi ya, semua merasakan kepadatan, butuh effort untuk masuk Ancol di momen libur 1 Muharram 1448 Hijriah ini. Bu, mau kemana nih Bu? Mau ke pantai. Ini dari mana nih tinggal Ibu? Dari Priuk. Oh, dari Priuk. Namanya siapa Bu? Ibu Uki. Kenapa sini Bu? Upi ya? Uki. Oh, Bu Uki. Bu Uki kapan nih? Ini setiap momen libur, apakah memang selalu ke Ancol? Apa karena dekat lokasinya atau seperti apa nih Bu? Dekat lokasinya juga, udah gitu kan anak-anak nyaman di sini, tempatnya rame gitu, seneng gitu kalau di sini mainnya gitu, untuk berkeluarga juga sama keluarga gitu. Oke, ini udah apa ini yang dipersiapkan untuk
nongkrong bahasa kasarnya ya. Nongkrong, ini bawa apa saya dari rumah nih? bawa donat, bawa nasi, bawa chicken, bawa air, semuanya berlengkapan. Banyak. Kumpul bersama keluarga tercinta di momen libur ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Uki. Ya Nadia, begitulah keseruan masyarakat sampai beristirahat sejenak Nadia, saking padatnya di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang rata-rata untuk arah ini menuju daerah Lagu. Dan tidak hanya kendaraan pribadi, kami juga memantau bahwa memang bus-bus pariwisata juga memadati area Ancol guna untuk menikmati nuansa libur di momen libur 1 Muharram 1440 Hijriah. Dan bagi Anda yang ingin masih menikmati di momen libur di Ancol menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit, Anda bisa berkunjung tempat ini dikarenakan memang sampai malam. Dan namun untuk terkait berenang ini hanya pukul 18.00 Indonesia Barat. Dan pastikan jaga barang bawaan Anda dan tetap waspada dan juga tetap jaga anak Anda agar untuk menghindari hal tidak diinginkan. Nadia, kembali ke Anda. Ya Indra, dengan banyaknya volume kendaraan ini, apakah pihak Ancol menyediakan kantong parkir tambahan? Kalau terkait kantong parkir Nadia, untuk di Ancol ini memang sangat luas ya Nadia ya. Dan kami melihat ini segala sudut ini bisa menjadi parkir di momen-momen yang saking padatnya ini. Bisa daerah putar balik ini juga sangat penuh sekali oleh kendaraan roda 4 dan juga di sudut-sudut ini penuh sekali. Dan kalau untuk kantong-kantong parkir pihak pengelola tidak ada Nadia. Karena memang untuk terkait lokasi yang cukup besar dan area yang cukup besar sehingga memang bisa masyarakat bisa berparkir di berbagai wilayah di wilayah Ancol. Halo, kemana Kak? Mau kemana? Hah? Dari mana ini? Dari Telugong. Namanya siapa? Nindi. Oh, namanya Kak Nindi. Iya. Nama siapa nih sini nih? Sama keluarga. Oh, sama keluarga ya. Happy ya? Happy. Thank you. Ya Nadia, masih banyak sekali dari Telugong dan juga kami lihat tidak hanya warga Jakarta juga, Tangerang, Bekasi, dan banyak sekali wilayah-wilayah yang menghabiskan waktu luang bersama keluarga di Ancol ini. Karena kan memang harganya murah Nadia, dan juga lokasi yang mudah diakses menjadikan Ancol selalu menjadi primadona setiap momen libur panjang maupun juga setiap momen libur seperti hari ini merupakan libur 1 Muharram 1448 Hijriah. Demikian Nadia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporannya dari Taman Impian Jaya Ancol. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keributan terjadi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan dipicu sekelompok orang yang datang dalam kondisi mabuk. Aksi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat saling serang dengan menggunakan kayu dan batu. Keributan ini terjadi saat 3 orang datang dalam kondisi mabuk, usai menenggak minuman keras dan membuat onar. Namun saat warga melerai, justru mendapatkan pukulan dari salah satu pelaku. Warga emosi memukul ulang pelaku. 2 pelaku melarikan diri, justru memanggil teman-temannya hingga keributan terjadi. Polisi mengamankan 1 pelaku merupakan dalang dari peristiwa keributan ini. Diduga tidak terima dengan tindakan korban yang berusaha melerai sehingga melakukan pemukulan terhadap korban ini sebanyak 2 kali ke arah wajah korban hingga menyebabkan korban mengalami luka. Kasus keributan ini ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Disyaki memukul
membantu rumahnya yang Syakir pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Ibn Haskarya, mengapresiasi penanganan khusus ART asal Indonesia yang dianiaya majikan di Johor. Dan berikut pernyataannya. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud.